Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Handoko di dalam kanal YouTube ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali berkunjung di kanal YouTube ini, maka saya sarankan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan berbagai macam update video pembelajaran di kanal YouTube Pak Handoko. Nah, di dalam video ini saya akan membawakan 30 latihan soal pretest PPG tahun 2022 untuk guru kimia, tentunya dengan kunci jawaban. Nah, jika nanti kunci jawaban yang saya berikan dalam video ini menurut Bapak Ibu kurang tepat atau Bapak Ibu memiliki pendapat yang berbeda gitu ya, maka silakan sampaikan pendapat itu di dalam kolom komentar untuk kita bahas lebih lanjut lagi gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Pada pembelajaran kimia di era abad 21, guru perlu sekali menguasai materi pembelajaran dan teknik untuk menyampaikan materi tersebut dengan memperhatikan aspek pedagogi disertai dengan penguasaan teknologi. Hal yang tidak tepat dalam menyiapkan pembelajaran kimia seperti yang dimaksud adalah A. Mengidentifikasi topik yang cocok untuk diajarkan dengan teknologi. B. Mengidentifikasi representasi yang tepat untuk mentransformasi konten. C. Wajib menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. D. Mengidentifikasi strategi mengajar yang sulit dilaksanakan dengan cara tradisional. Atau E. Memilih alat dan penggunaan metode pedagogik yang sesuai. Untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni wajib menggunakan pendekatan kooperatif dalam setiap proses pembelajaran. Lanjut kita ke soal nomor 2. Bu Ira sedang mempersiapkan RPP untuk mengajarkan materi termokimia, yaitu penentuan delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Untuk itu, Bu Ira ingin melakukan analisis kemampuan awal siswa agar pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh siswa agar mudah memahami materi termokimia adalah penguasaan terhadap konsep A. Konversi konsep mol, B. Persamaan reaksi dan konsep mol, C. Pengubahan satuan, D. Pembacaan tabel energi ikatan, atau E. Hukum dasar kimia. Untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni konsep persamaan reaksi dan konsep mol. Lanjut kita ke soal nomor 3. Adanya zat organik dalam air menunjukkan bahwa air tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia, hewan, atau sumber lain. Zat organik merupakan bahan makanan bakteri atau mikroorganisme lainnya. Semakin tinggi kandungan zat organik di dalam air, maka semakin jelas bahwa air tersebut telah tercemar. Berikut ini yang merupakan cara yang tepat untuk mengidentifikasi adanya zat organik dalam air adalah A. Dioksidasi dengan KMnO4 berlebih dalam keadaan asam dan panas. B. Direduksi dengan KMnO4 dalam keadaan basah dan dingin. C. Dioksidasi dengan KMnO4 berlebih dalam keadaan basah dan panas. D. Direndam dalam larutan NaOH selanjutnya dioksidasi oleh KMnO4. Atau E. Direndam dalam larutan NaOH selanjutnya direduksi oleh KMnO4. Untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni dioksidasi dengan KMnO4 berlebih dalam keadaan asam dan panas. Kita lanjut ke soal nomor 4. Laboratorium kimia sedang direnovasi, tetapi karena kekeliruan seorang pekerja, maka dari ruang asam timbul asap pekat yang menyekat. Berikut ini merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menyelamatkan siswa dari asap berbahaya tersebut kecuali A. Korban dipindahkan ke tempat yang berudara segar. B. Jika korban tidak bernafas, dilakukan CPR atau cardiopulmonary resuscitation sampai pertolongan medis datang. C. Jika korban bernafas, dilonggarkan pakaian dan perhatikan jalan nafasnya. D. Menenangkan korban agar tidak panik sampai mendapatkan pertolongan. Atau E. Pintu laboratorium ditutup agar asap tidak menyebar keluar. Untuk soal nomor 4, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E, yakni pintu laboratorium ditutup agar asap tidak menyebar keluar.
Lanjut kita ke soal nomor 5. Bu Maria akan memulai pembelajaran di laboratorium. Untuk itu, Bu Maria mengawali dengan memberikan penjelasan tentang manajemen laboratorium yang benar kepada siswa agar tidak terjadi kecelakaan kerja di laboratorium. Salah satunya adalah tentang penyimpanan bahan kimia. Perhatikan data berikut ini. A. Hindarkan dari gesekan. B. Disimpan dekat dengan api. C. Simpan yang jauh dari api. D. Jauhkan dari tempat basah. E. Simpan zat itu dalam keadaan basah. F. Hindarkan dari badan karena dapat menimbulkan iritasi. Berdasarkan data tersebut, maka data yang menunjukkan perlakuan terhadap bahan kimia yang eksplosif adalah A. A, C, E. B. A, C, D. C, A, D, E. D. D, E, F. Atau E, A, D, F. Untuk soal nomor 5, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni A, C, E. Kita lanjut ke soal nomor 6. Materi ikatan kimia merupakan salah satu materi bersifat abstrak di mana peserta didik harus dapat mengabstraksikan proses perpindahan elektron ataupun penggunaan bersama pasangan elektron. Untuk itu diperlukan media pembelajaran yang dapat menggambarkan hal abstrak tersebut. Penggunaan TIK oleh guru dalam pembelajaran ikatan kimia memberikan manfaat agar A. Mempermudah sistem pembelajaran antara guru dan peserta didik. B. Materi dapat disajikan secara paralel dengan kehidupan nyata. C. Memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. D. Siswa dapat menelusuri materi lebih lanjut melalui internet. Atau E. Guru lebih mudah dalam memberikan tugas pada peserta didik. Untuk soal nomor 6, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berdasarkan kompetensi dasar, menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta serta penerapannya dalam kehidupan, maka indikator pencapaian kompetensi IPK berikut yang kurang tepat adalah A. Menganalisis sel volta dan kespontanan reaksi. B. Menganalisis proses yang terjadi pada suatu sel volta. C. Menghitung potensial sel dalam suatu sel volta. D. Mengidentifikasi terjadinya oksidasi dan reduksi. Atau E. Mengklasifikasikan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal nomor 7, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni mengidentifikasi terjadinya oksidasi dan reduksi. Lanjut kita ke soal nomor 8. Pada saat menyusun RPP materi termokimia, Budiana hendak merumuskan tujuan pembelajaran yang berasal dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Berdasarkan salah satu IPK, yaitu menghitung entalpi molar, maka tujuan pembelajaran berikut yang kurang tepat adalah peserta didik dapat A. Menentukan persamaan termokimia. B. Menggambarkan diagram energi. C. Menghitung nilai entalpi molar. D. Menentukan perubahan entalpi secara atomisasi. Atau E. Membedakan antara sistem dengan lingkungan. Untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni menentukan perubahan entalpi secara atomisasi. Lanjut kita ke soal nomor 9. Suatu KD berbunyi menjelaskan keseimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan dengan melakukan percobaan. Berdasarkan KD tersebut, Budina bermaksud merancang materi pembelajaran kontekstual agar dalam melaksanakan pembelajaran dengan tepat. Berikut ini materi kontekstual yang tepat untuk KD tersebut adalah A. Peristiwa perubahan warna pada buah apel yang dikupas. B. Busuknya buah karena tersimpan di udara terbuka. C. Proses terjadinya ketengian minyak goreng. D. Penggunaan katalis pada pembuatan mie. Atau E. Pudarnya warna cat karena hujan dan panas. Untuk soal nomor 9, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni penggunaan katalis pada pembuatan mie. Kita lanjut ke soal nomor 10. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, termasuk materi pelajaran kimia. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi pergeseran kesetimbangan yang memiliki tingkat abstraksi yang tinggi, guru perlu memanfaatkan media pembelajaran. Sebagai contoh, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem pergeseran kesetimbangan. Fungsi media dalam konteks pembelajaran materi ini adalah agar dapat
A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Membuat konkret konsep yang abstrak, C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, D. Membawa objek yang sukar didapat di dalam lingkungan belajar, atau E. Memperhatikan perubahan warna yang terjadi. Untuk soal nomor 10, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni agar dapat membuat konkret konsep yang abstrak. Lanjut kita ke soal nomor 11. Guru-guru yang tergabung dalam MGMP mata pelajaran kimia di Kabupaten Sleman sedang membahas tentang format langkah-langkah penyusunan RPP yang benar berdasarkan kurikulum 2013. Langkah-langkah tersebut secara berurutan adalah A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, media pembelajaran, metode, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi, sumber belajar. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, hingga langkah-langkah pembelajaran dan evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, hingga evaluasi. Dan yang terakhir yaitu E. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Untuk soal nomor 11 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal nomor 12. Dalam mengajarkan materi redox dan elektrokimia agar menarik, guru mengawali pembelajaran dengan bercerita tentang fenomena yang berkaitan materi yang akan diajarkan. Kegiatan guru tersebut termasuk dalam kegiatan A. Pemberian acuan, B. A. Persepsi, C. Motivasi, D. Orientasi, atau E. Pengantar. Untuk soal nomor 12, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni A. Persepsi. Lanjut kita ke soal nomor 13. Setelah melakukan ulangan materi struktur atom, Pak Agus mengetahui hasilnya kurang memuaskan. Dengan memperhatikan karakter materi struktur atom yang banyak mengandung konsep yang abstrak, maka Pak Agus menetapkan untuk menerapkan metode A. Tanya jawab, B. Kooperatif, C. Diskusi, D. Demonstrasi, atau E. Penugasan. Untuk soal nomor 13, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni metode demonstrasi. Lanjut kita ke soal nomor 14. Pak Dedi hari ini akan mengajar materi laju reaksi dengan menerapkan metode pembelajaran tertentu yang disesuaikan dengan karakter peserta didik yang pasif dalam proses pembelajaran. Metode yang tepat diterapkan Pak Dedi adalah metode A. Tanya jawab, B. Kooperatif, C. Diskusi, D. Demonstrasi, atau E. Penugasan. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni metode tanya jawab. Lanjut kita ke soal nomor 15, maaf. Sebelum praktikum penentuan titik didih, maka Bu Wati melakukan penjajakan terhadap penguasaan pengetahuan tentang topik praktikum tersebut melalui pretest. Salah satu indikator pencapaian kompetensi atau IPK dari mata praktikum ini adalah peserta didik dapat menggunakan termometer dengan benar untuk menentukan titik didih. Berdasarkan hasil pretest menunjukkan sebagian peserta didik dapat menjawab dengan benar, yaitu memasang termometer dengan cara A. Menempelkan ujung raksa di dasar gelas yang berisi larutan, B. Menyandarkan termometer pada mulut gelas yang berisi larutan, C. Digantungkan di statif dengan ujung raksa tercelup dalam larutan, D. Dipegang tangan dan ujung raksa tercelup dalam larutan, atau E. Digantungkan di statif dengan ujung raksa menempel di permukaan larutan. Untuk soal nomor 15, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni digantungkan di statif dengan ujung raksa tercelup dalam larutan. Kita lanjut ke soal nomor 16. Sebelum praktikum titrasi asam basa, Bu Nani mempersiapkan lembar observasi untuk menilai kinerja peserta didik dalam melakukan praktikum.
di antara keterampilan berikut yang tidak berkaitan dengan ukuran keberhasilan praktikum titrasi asam basa adalah A. Memasang perangkat titrasi, B. Mengisi larutan ke dalam buret, C. Membuka keran seirama goyangan labu, D. Kerjasama melakukan titrasi, atau E. Ketepatan pengambilan larutan titran. Untuk soal nomor 16, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni kerjasama melakukan titrasi. Kita lanjut ke soal nomor 17. Hasil ujian materi redoks dan elektrokimia, sebagian besar anak didik menjawab salah satu soal yang menanyakan terjadinya korosi pada pagar besi, yaitu soal nomor 7. Berikut ini data hasil ujian dari 30 peserta didik. Akhirnya, guru memperbaikinya dengan cara menjelaskan kembali bahwa korosi hanya dapat terjadi jika pagar besi tidak dilapisi cat, dan A. Kontak langsung dengan O2 di udara, B. Kontak dengan uap air dan O2 di udara, C. Kontak dengan uap air dan N2 di udara, D. Terkena hujan secara terus-menerus, atau E. Terkena sinar matahari secara langsung. Untuk soal nomor 17, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni kontak dengan uap air dan O2 di udara. Lanjut kita ke soal nomor 18. Berdasarkan hasil ulangan menunjukkan sebagian besar anak didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal termokimia. Tindakan yang paling tepat dilakukan Pak Andang sebagai guru kimia agar dapat mengatasi kesulitan peserta didiknya dalam memberi A. Penjelasan ulang materi termokimia secara keseluruhan, B. PR berupa soal-soal untuk dikerjakan di rumah, C. Buku sumber untuk dipelajari sendiri peserta didik, D. Contoh soal berbagai tipe beserta pembahasannya, atau E. Beberapa soal untuk didiskusikan secara berkelompok. Untuk soal nomor 18, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni contoh soal berbagai tipe beserta pembahasannya. Lanjut kita ke soal nomor 19. Berdasarkan pengamatan Pak Jimmy terhadap salah satu kelas yang diajarnya menunjukkan adanya permasalahan yang selalu muncul di kelas tersebut, yaitu partisipasi yang sangat kurang. Oleh karena itu, Pak Jimmy berencana melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk memperbaiki kondisi yang terjadi. Pak Jimmy ingin menerapkan alternatif tindakan yang diharapkan mampu merangsang anak didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai persiapan, Pak Jimmy membuat lembar observasi yang berkaitan dengan partisipasi. Berikut ini yang tidak termasuk kriteria partisipasi adalah A. Frekuensi bertanya, B. Kualitas pertanyaan yang diajukan, C. Panjang pendeknya pertanyaan, D. Kualitas sanggahan atau argumentasi, E. Usaha menjawab pertanyaan. Untuk soal nomor 19, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang C, yakni panjang pendeknya pertanyaan. Lanjut kita ke soal nomor 20. Setelah mempelajari hasil PTK teman sejawatnya, Bu Natswa ingin menerapkannya pada kelas yang diajarkannya dengan memodifikasi sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolahnya. Adapun PTK yang diadaptasi tersebut berjudul Pengaruh Penerapan Problem Posing dalam meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal konsep mol. Bu Natswa menyadari jika peserta didiknya kurang memiliki kemandirian dalam belajar. Oleh karena itu, Bu Natswa hanya akan mengambil metode problem posingnya, lalu digunakan untuk meningkatkan kemandirian anak didiknya. Pada akhir siklus pertama, Bu Natswa mengadakan refleksi dengan memberikan angket refleksi pada peserta didik yang bertujuan untuk A. Melakukan evaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih untuk diperbaiki, B. Menganalisis tingkat keberhasilan tindakan yang diterapkan sebagai data, C. Menjalin komunikasi positif dengan peserta didik selama PTK dilaksanakan, D. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan tindakan yang dilakukan, atau E. Mengembangkan model tindakan yang lain untuk diterapkan untuk di siklus berikutnya. Untuk soal nomor 20, jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni melakukan evaluasi terhadap ketepatan tindakan yang dipilih untuk diperbaiki. Lanjut kita ke soal nomor 21. Dalam larutan garam magnesium terkandung ion Mg kuadrat plus sama dengan Z12. Konfigurasi elektron ion magnesium tersebut sama dengan konfigurasi elektron atom A, F kali Z sama dengan 9, B, Ne kurung buka Z sama dengan 10 kurung tutup, C, Na kurung buka Z sama dengan 11 kurung tutup, D, Ai
kurung buka Z sama dengan 13 kurung tutup, atau E SI kurung buka Z sama dengan 14. Untuk soal nomor 21 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni NE kurung buka Z sama dengan 10. Lanjut kita ke soal nomor 22. Di antara konfigurasi unsur berikut yang mempunyai keelektronegatifan terbesar adalah, jadi untuk soal nomor 22 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 23. Pernyataan yang benar untuk unsur kalium nomor atom 19 dan bromin nomor atom 35 adalah A jari-jari atom, K kurang dari Br, B jari-jari ion, Br kurang dari K, C energi ionisasi K lebih besar daripada Br, D elektronegativitas Br lebih besar daripada K, atau E afinitas elektron K lebih besar daripada Br. Untuk soal nomor 23 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni elektronegativitas Br lebih besar daripada K. Lanjut kita ke soal nomor 24. Bentuk molekul dan sifat kepolaran dari molekul NH3 adalah titik-titik nomor atom N sama dengan 7, H sama dengan 1. A segi 4 planaral dan polar, B linier dan polar, C tetrahedral dan nonpolar, D oktahedral dan nonpolar, atau E piramida trigonal dan polar. Untuk soal nomor 24 jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 25. Struktur Lewis untuk molekul hidrogen cyanida HCN menunjukkan A 2 ikatan rangkap 2 dan 2 PEB pada atom N, B 1 ikatan CH, 1 ikatan C sama dengan N, 1 PEB pada atom C dan 1 PEB pada atom N, C 1 ikatan C minus H, 1 ikatan C En, 2 PEB pada atom dan 3 PEB pada atom N, D 1 ikatan C N, 1 ikatan N strip H dan 2 PEB pada atom C, E 1 ikatan C N, 1 ikatan C strip E dan 1 PEB pada atom N. Untuk soal nomor 25 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang E. Kita lanjut ke soal nomor 26. Titik didih NH3 lebih besar daripada pH3 dan H2O lebih besar daripada H2S. Hal ini disebabkan NH3 dan H2O mempunyai ikatan A kovalen nonpolar, B kovalen polar, C ionik, D hidrogen, atau E van der Waals. Untuk soal nomor 26 jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang D, yakni ikatan hidrogen. Lanjut kita ke soal nomor 27. Pirimidin dengan Mr sama dengan 80 tersusun dari 60% karbon, 5% hidrogen, dan sisanya nitrogen. ArC sama dengan 12, H sama dengan 1, N sama dengan 14. Rumus molekulnya adalah, untuk soal nomor 27 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 28. Sebanyak 75 cm kubik makan dioksida 0,3 M direaksikan dengan 100 cm kubik asam klorida 0,2 M. Berdasarkan reaksi tersebut MnO2S tambah 4 HCI AKI, terus lanjut ke MnCi2 AKI tambah Ci2G plus 2 H2O I. Zat yang bertindak sebagai pereaksi pembatas adalah, untuk soal nomor 28 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang B, yakni HCI. Lanjut kita ke soal nomor 29. Suatu campuran terdiri atas CaO dan CaOH2. Untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,032 mol HCI. Massa CaO dalam campuran itu sebesar diketahui H sama dengan 1, O sama dengan 16, Ca sama dengan 40. Untuk soal nomor 29 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A,
yakni 0,5 gram. Lanjut kita ke soal nomor 30. Jika entalpi pembentukan H2S, H2O, dan SO2 berturut-turut plus 20,6 Kj per mol minus 241,81 Kj per mol dan minus 296,81 Kj per mol, maka entalpi pembakaran dari H2SG sebesar. Untuk soal nomor 30 ini jawaban yang paling tepat menurut Pak Handoko adalah opsi yang A, yakni minus 518,0,2 Kj. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video pembelajaran ini teman-teman. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini, kalian dapat menuliskannya di kolom komentar atau kalian juga bisa menanyakan hal itu kepada saya melalui kontak medsos ini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini hingga akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, agar kebermanfaatan itu tidak hanya berhenti di kalian saja. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.